Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, pada kajian kitab Al-Wabilus Sayyib kali ini kita akan mengambil bab tentang larangan mengatakan seandainya atau andai kata pada saat sudah musibah terjadi atau takdir itu terjadi. Jadi kita dianjurkan mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Jadi kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat itu, ya. Qadarullah, ya, ini sudah takdirnya Allah gitu. Tidak boleh kita kalau sudah ada musibah, sudah sesuatu yang terjadi, mengucapkan kalimat seandainya, andai kata, coba dia tak cara dia mestinya. Jadi itu nanti kita kupas, ya. Jemaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga iman kita, karena memang itu iman itu memang harus kita tetap rawat dan kita asah, kita asuh, kita jaga. Al-iman yazidu wa yanqus, ya, iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Jadi bertambah iman itu ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah, dan menjadi berkurang ketika kemudian kita banyak melakukan maksiat. Ada yang menarik dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 136, yang di dalam ayat itu memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk beriman. Jadi bunyi ayat itu dalam Quran surat An-Nisa ayat 136, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Di ayat 136 surat An-Nisa ini ada perintah, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah, kepada Rasulnya dan kitab-kitab yang diturunkan dan seterusnya. Jadi ada perintah, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Ini menjadi satu hal yang menarik. Apa makna panggilan orang-orang beriman suruh beriman gitu kan? Nah, para ulama tafsir itu terbagi 3 pendapat. Yang pertama menyatakan bahwa memang ada sesuatu yang kurang dalam iman sehingga kemudian perlu disempurnakan. Ini diasumsikan seolah-olah memang ayat ini turun kepada orang-orang Yahudi yang baru masuk Islam. Jadi orang-orang Yahudi yang baru masuk Islam itu banyak perilaku-perilakunya yang masih menyimpang dari ajaran Nabi, sehingga kemudian diingatkan, wahai orang-orang yang sudah beriman, berimanlah gitu. Kemudian yang kedua, ada ulama tafsir juga yang menyatakan bahwa ayat ini ditujukan pada orang-orang yang masih ada nifak dalam hatinya, masih ada kemunafikan dalam hatinya, sehingga kalau nifak itu menjadi minimalis dalam amal, zikirnya sedikit, dia tidak sungguh-sungguh, ya, sehingga kemudian diingatkan, ini sudah beriman sebenarnya, tetapi kemudian masih memungkinkan ada kemunafikan di dalam dirinya, maka disuruh, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan seterusnya itu. Lalu kemudian ada juga yang menafsiri bahwa ayat ini memang bermakna sebagai sebuah perintah untuk mengasah, mengasuh
iman kita, karena memang pada masa-masa tertentu dan kondisi-kondisi tertentu keimanan itu perlu dikuatkan atau perlu kemudian dijaga ya. Jamaah yang dirahmati Allah, salah satu bagian penting yang sederhana sebenarnya dalam keberimanan kita itu adalah bersegera untuk melakukan perintah Allah ya. Jadi jangan kita menunda-nunda, jangan kita menunda-nunda. Ada sesuatu yang menarik kemudian disampaikan oleh Syekh Abdul Halim Mahmud, itu salah seorang mantan pemimpin tertinggi di Al-Azhar, itu menyatakan begini: iblis itu dikecam dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala bukan saja karena dia enggan untuk bersujud, tetapi karena dia tidak mau bersujud saat diperintahkan. Ini beda ya. Jadi menunjukkan waktu. Di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 12 itu, ma mana'aka alla tasjuda id amartu, apa yang membuat kamu kemudian tidak sujud saat aku perintahkan untuk sujud. Jadi kata id itu menunjukkan ketika, pada saat ya. Jadi kata id ini yang digunakan Allah dalam kalimat ini menunjukkan bahwa iblis itu menangguhkan. Jadi diperintah oleh Allah untuk sujud, lalu kemudian dia menangguhkan, masih berpikir-pikir lagi, kira-kira sesuai enggak dengan logika itu kan. Jadi dikenal dengan nalarnya. Jadi dia malah tidak melaksanakan sujud tapi menunda. Jadi walaupun seumpama kemudian iblis itu sujud, sudah tidak menunjukkan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, pengabdian yang sudah utuh, karena dia menunda-nunda. Oleh karena itu, tanda keberimanan seseorang itu salah satunya adalah ketika dia ada perintah-perintah Allah lalu dia segerakan. Ketika dia mau beramal, dia segerakan, tidak ditunda-tunda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laili al muzlim yusbihu ar-rajul mu'minan wa yumsi kafiran aw yamsi mu'min wa yasbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah kalian mengerjakan amal-amal saleh, karena akan terjadi bencana yang menyerupai dalam gelap gulita. Pagi iman seseorang, sore kemudian menjadi kafir. Sore dia beriman, lalu kemudian paginya menjadi kafir. Dia rela menukar agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Hadis riwayat Muslim. Artinya ini memang perintah untuk bersegera. Jadi bahasa kita kalau sudah azan, ya segera, sudah segera. Jangan nunda-nunda atau memolor-molorkan waktu. Jadi dalam contoh perintah sholat misalnya, tidak ada halangan apapun, lalu kemudian kita menunda-nunda, kita memolor-molorkan waktu, maka keberimanan kita itu ditunjukkan dengan bersegera untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah. Tetapi ketika kita menunda-nunda, memolor-molorkan, maka tingkat keberimanan kita itu berarti masih rendah dan perlu disempurnakan. Apalagi dalam konteks salat ya, terutama menunda waktu salat asar, itu sangat diingatkan sekali bahwa siapa yang kemudian tidak salat asar itu pada awal waktu itu, tidak ada alasan uzur syar'i, maka itu bisa kemudian membatalkan banyak amal. Apalagi kemudian asar itu sudah dilakukan mau menjelang maghrib, itu sudah ada tanduknya setan, ada larangan itu. Jadi hati-hati, jangan kemudian menunda-nunda. Bahkan dalam satu riwayat itu disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat asar, lalu kemudian setelah salat asar itu di Madinah itu, beliau langsung berdiri bergegas menuju kamar salah seorang istri beliau. Lalu setelah kembali, kemudian para sahabat melihat, ada apa ini Rasulullah kok tumben habis salat langsung
kemudian berdiri, lalu kemudian melakukan sebuah aktivitas. Lalu beliau mengatakan begini, kuntu halaftu fil baiti tibra minas sadaqah fakarihtu an ubayyitahu. Rasulullah menyatakan, aku itu meninggalkan sepotong emas yang harus kusedekahkan, tetapi sempat tertinggal di rumah, maka aku tidak ingin emas itu menginap di rumahku. Hadis riwayat Bukhari. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa kita diperintah untuk kemudian tidak menunda-nunda amal-amal soleh, amal-amal kebaikan yang bisa kita lakukan, karena itu adalah bagian dari tanda keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah, nah berikutnya kita akan pahamkan bersama bahwa dalam hal keimanan itu salah satunya adalah beriman kepada takdir Allah, beriman kepada qada dan qadar Allah. Saat kemudian nanti terjadi sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan harapan kita, lalu kemudian kita mengatakan seandainya, andai kata, maka itu adalah peluang setan untuk masuk di situ, sehingga kemudian akan membuat kita bersuudzon kepada Allah, bahkan akan menambah kesedihan-kesedihan dalam musibah yang terjadi. Maka Rasulullah SAW melarang kita untuk mengucapkan kalimat seandainya atau andai kata pada saat terjadi sebuah musibah. Kita mengetahui bersama bahwa keimanan kita kepada qada dan qadar itu merupakan rukun iman yang keenam, ya. Antu'mina billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi rukun iman yang keenam itu adalah beriman kepada takdir Allah, baik itu baik ataupun kemudian buruk. Nah, Nabi SAW bersabda, wa iyyaka wal lawa fa innal lawa taftahu amal syaitan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Hindarilah ucapan andai kata, karena ucapan andai kata atau seandainya itu menjadi pintu perbuatan setan, artinya menjadi tidak ridho dengan keadaan itu. Jadi Rasulullah SAW melarang kita mengucapkan kata itu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala melarang hamba-hambanya untuk menyerupakan diri dengan orang-orang kafir yang suka mengatakan andai kata begini begitu, niscaya tidak akan terjadi takdir yang tidak sesuai dengannya. Itu di dalam Quran surat Ali Imran 156. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu liyaj'alallahu dalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumit wallahu bima ta'maluna basir. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang kafir dan berkata kepada saudara-saudara mereka ketika mereka melakukan perjalanan untuk mencari penghidupan atau berperang. Mereka mengatakan begini, jika saja mereka tinggal bersama kami, tentulah mereka tidak mati, tidak terbunuh, agar Allah jadikan perkataan mereka itu menambah kesedihan di hati mereka. Allah lah yang maha menghidupkan dan yang mematikan, dan Allah melihat apapun yang mereka kerjakan. Jemaah yang dirahmati Allah, ini di dalam Al-Quran surat Ali Imran ini 156 itu digambarkan kenapa kemudian kita dilarang untuk mengatakan andai kata seandainya itu pada musibah yang sudah terjadi itu, karena bisa menambah kesedihan, bisa menambah kesedihan hati. Dan itu biasanya dilakukan orang-orang kafir. Jadi kalau orang-orang kafir itu
Coba benai dia, tak usah keluar-keluar, tidak usah keluar cari uang. Coba, sehingga akhirnya kamu jadi begitu, akhirnya kamu mati, akhirnya kamu terbunuh. Tidak usah perang, tidak usah begini-begini dan sebagainya. Itu orang-orang kafir. Nah, omongan-omongan andai kata seandainya ini bisa kemudian menimbulkan, menambah kesedihan orang yang kena musibah, sehingga kemudian membuka setan untuk kemudian membisiki dia untuk bersuudzon kepada Allah. Dan suudzon kepada Allah itu sudah merupakan hal yang membahayakan keimanan seseorang. Jadi apa yang harus kita katakan? Lalu kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan begini. Di riwayat Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza walakin qul qadarullah wa ma sa'a fa'ala fa inna law taftahu amal syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada manusia mukmin yang lemah. Namun masing-masing mereka memiliki kelebihan atau kebaikan. Bersemangatlah meraih apa yang bermanfaat bagimu, mohonlah pertolongan kepada Allah, dan janganlah menjadi orang yang lemah. Nah, ini kalimat berikutnya. Jika ada satu musibah yang menimpamu, jangan mengatakan andai kata aku kemarin berbuat begini dan begini, tentulah yang terjadi begini dan begini. Tetapi ucapkanlah qadarullah wa ma sa'a fa'ala. Ini adalah takdir Allah, apapun yang dia kehendaki tentulah dia lakukan. Karena ucapan andai kata itu bisa menjadi pintu perbuatan setan. Jadi ini didasarkan pada riwayat Abu Hurairah ini. Jadi larangan kita mengucapkan andai kata atau seandainya kalau pada musibah yang sudah terjadi. Tetapi kita dianjurkan untuk mengucapkan sudah takdirnya Allah, qadarullah, ya, wa ma sa'a fa'ala. Ini sudah takdirnya Allah, lalu apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Jadi kita menjadi ridho akhirnya, tidak menjadi berpikir-pikir seperti tadi orang kafir digambarkan dalam Quran surat Ali Imran 156 itu. Mereka kalau ada apa-apa dia berpikir seandainya begini, andai kata begini, coba ndak begini tidak akan begini. Nah, itu sering. Ini kayaknya sederhana, tapi dalam keseharian kita sering mendengarkan orang-orang yang mengucapkan kalimat ini pada saat ada musibah yang terjadi, ada sesuatu yang terjadi. Maka yang dianjurkan kita mengucapkan kalimat qadarullah wa ma sa'a fa'ala. Jadi ini sudah takdirnya Allah, apa yang dia kehendaki pasti akan terjadi. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, sedikit menjadi menarik didasarkan pada riwayat Auf bin Malik. Nabi SAW melarang seseorang juga mengucapkan hal yang menimbulkan bahaya dan tidak bermanfaat bagi dirinya ketika takdir sudah berlaku. Beliau memerintahkan agar melakukan sebab-sebab, ada ikhtiar, ada usaha pada saat kemudian dibutuhkan. Ketika kemudian terjadi takdir yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, padahal kita sudah berusaha, kita sungguh-sungguh, kita sudah berjalan di jalan yang diajarkan oleh agama, maka ucapkanlah hasbiyallah wa ni'mal wakil, dan itu bermanfaat. Namun kalau mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil padahal kita tidak berusaha, kita tidak bersungguh-sungguh, maka itu adalah hal yang tercela dan itu bukan merupakan sesuatu yang terpuji. Maka Rasulullah melarang itu. Jadi kalau orang misalnya maaf sudah melakukan perjalanan, sudah sungguh-sungguh, sepeda motornya hati-hati, kecepatannya sudah teratur di sebelah kiri, ya, kira-kira ada apa, ya sudah cukup hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah itu. Tapi kalau kemudian
di tengah jalannya ngebut terus seperti ular, terus mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil, itu keterlaluan. Itu nanti menimpakan kepada Allah. Itu kalau ada apa-apa itu Allah katanya. Dia takdirnya Allah sudah ya. Nah itu berbahaya ya. Jadi Rasulullah melarang itu, hati-hati jangan kemudian jadi sebab-sebab itu harus diusahakan. Jadi misalnya sakit sudah berusaha ke dokter, sudah diusahakan, sudah pokoknya jalannya bener lah, jalan sungguh-sungguh, ada kesungguhan. Lalu kemudian ucapan hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah ya. Lalu kemudian menyerahkan semuanya pada Allah, itu bagus, benar, itu terpuji, dan itu akan punya nilai manfaat kata Rasulullah SAW. Namun manakala kemudian kita tidak ada usaha untuk melakukan hal yang menyebabkan kita kepada sesuatu yang baik dari ekspektasi itu, lalu mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil, bisa kemudian itu termasuk yang tidak terpuji atau kemudian menjadi tidak punya nilai manfaat, karena dia kemudian meniadakan sesuatu yang kemudian menjadi alur dari sunnatullah itu. Inilah yang harus kita perhatikan bersama. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kita sedikit akan menyampaikan tentang masalah takdir itu. Memang kalau iman kepada takdir atau qada dan qadar itu ada 4 tingkatan ya. Tingkatan yang pertama adalah al-ilmu. Jadi mengimani bahwa Allah dengan ilmunya yang merupakan sifatnya yang azali dan abadi itu telah mengetahui segala apa yang akan terjadi. Allah memang sudah tahu semuanya. Jadi apapun yang terjadi pada makhluknya itu Allah sudah tahu. Apakah dia akan taat, apakah dia akan maksiat, apakah kapan dia mati, bagaimana model mati dia, apakah dia akan bahagia, apakah di dalam menjalani kehidupan dia akan sengsara. Allah tahu, karena memang Allah Maha tahu, al-ilm. Yang kedua kitabah, yaitu bahwa Allah telah mencatat di Lauhul Mahfuz tentang seluruh takdir makhluknya. Nabi SAW bersabda, awwalu ma khalaqallahul qalam qala lahu uktub qala ma aktub qala uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Pertama kali yang diciptakan Allah itu adalah kolam. Yang pertama kali diciptakan Allah itu adalah pena. Lalu kemudian Allah berfirman kepada pena, kepada kolam itu, tulislah. Apa yang harus aku tulis, katanya pena itu. Lalu kemudian Allah berfirman, tulislah apapun semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Nah, jadi takdir itu sudah ditulis, ada di Lauhul Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 70, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samaa'i wal ard inna dzalika fi kitab inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguh yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Jadi kita harus iman kepada takdir Allah, itu memang sudah ada tulisannya di Lauhul Mahfuz, sudah ada tercatat ya. Kalau tadi Allah, karena Allah Maha tahu semuanya, lalu kemudian sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang ketiga al-masyiah, bahwa apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Bahwa semua gerak-gerik yang terjadi di langit dan di bumi hanyalah dengan kehendak Allah Ta'ala. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam kerajaannya sesuatu yang tidak diinginkannya. Jadi semua adalah kehendak Allah, al-masyiah itu. Nah yang berikutnya adalah al-khalq, yaitu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, baik yang ada maupun yang belum ada. Tidak ada satupun makhluk di bumi ini atau di langit melainkan Allah yang menciptakannya. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah pencipta segala sesuatu dan dia Maha pemelihara atas segala sesuatu. Quran surat Az-Zumar ayat
62. Hal yang penting yang harus kita ingat dalam masalah ini adalah Allah tidak akan ditanya tentang perbuatannya atau yang dilakukan Allah, tetapi yang ditanya siapa? Kita nanti. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Itu dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 23. Jadi kalau kita berdebat tentang masalah takdir ini, maka diusahakan tidak usah banyak berbicara takdir, kata Rasulullah, karena kita tidak akan mampu. Ya, cukup dipahami saja buat kita itu adalah apapun yang terjadi itu Allah tidak akan ditanya. Yang ditanya siapa? Kita. Jadi yang nanti ditanya, dihisab oleh Allah itu adalah kita, bukan Allah. Kok Allah begini, kok Allah begini, tidak akan ditanya itu. Itu karena Allah Maha berkehendak, berkuasa. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, mari kita perhatikan lagi yang ada kaitannya dengan ini yang sudah kita pahami bersama. Satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan takdir ini. Kita mengetahui bahwa didasarkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di Al-Arba'innya Imam An-Nawawi, itu di hadis keempat itu riwayat Ibnu Mas'ud tentang proses penciptaan manusia yang awalnya mulai dari nutfah itu, bersatunya sperma dengan ovum, lalu kemudian menjadi alaqah, menjadi segumpal darah, lalu kemudian setelah itu menjadi mudghah, segumpal daging. Nah, saat sesudah itu summa yursalu ilaihil malak fayanfu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikadbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun aw sa'id. Kemudian seorang malaikat diutus kepadanya untuk meniupkan ruh kepada yang gumpalan daging itu. Jadi para ulama sudah sepakat bahwa ruh itu ditiupkan pada janin ketika janin berusia 120 hari terhitung sejak bertemunya sel sperma dengan ovum. Artinya pada saat sudah 4 bulan penuh dan memasuki bulan ke-5 ya. Pada masa itu segala hukum mulai berlaku padanya. Karena itu wanita yang mati ditinggal suaminya, maka dia menjalani masa iddah itu 4 bulan 10 hari ya, untuk memastikan bahwa dia tidak hamil dan dari suaminya yang meninggal itu, dan tidak menimbulkan keraguan ketika dia mau menikah dengan orang yang lain. Jadi masa iddahnya itu adalah 4 bulan 10 hari. Nah, ruh itu memang adalah sesuatu yang merupakan rahasia Allah. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Nah, ada yang menarik di hadis ini, jamaah yang dirahmati Allah, bahwa hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan nasib manusia itu sejak di alam rahim. Dan hakikatnya Allah telah menakdirkan segala sesuatu sejak 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Rasulullah bersabda, kataballahu maqadirul akhlaiq qabla ayyakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat seluruh takdir makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Dan ini yang menarik. Jadi ketika sudah ruh itu ditiupkan ya, memasuki bulan ke-5 itu, lalu di situ kemudian Allah mencatat kembali pribadi-pribadi kita itu tentang rezekinya, lalu tentang ajalnya, kapan dia mati, sampai berapa tahun dia di dunia, lalu kemudian amalnya, lalu kemudian apakah dia akan sengsara penuh kesedihan menjalani hidup itu atau penuh dengan kebahagiaan. Nah, ini yang harus kita yakini ya. Kita harus beriman kepada takdir Allah tentang ini. Yang pertama apa? Yang kemudian sudah dicatatkan kepada pribadi-pribadi kita itu adalah masalah rezekinya. Nah, maka ada orang alim itu kemudian rezeki itu kok
repot-repot dipikirkan. Rezeki itu sudah ada semuanya sudah. Jadi ketika kita sudah di alam rahim itu sudah dicatat oleh Allah. Tinggal mencari saja. Yang salah kalau tidak mencari. Jadi kita sudah mencari, berusaha, itu aja. Dan itu sudah ada kadar masing-masing. Di dalam Al-Quran surat Hud ayat 6 disebutkan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada satu makhluk yang bernyawa di bumi ini melainkan semuanya dijamin oleh Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata di Lauhul Mahfuz. Quran surat Hud ayat 6. Nah, Nabi SAW berkenaan dengan rezeki ini kemudian memberikan batasan kepada kita begini. Cari rezeki itu sederhana. Artinya tidak tamak, tidak serakah, tidak apa bahasa Maduranya, apek-pek gitu. Apok-pak ya. Maksudnya cari ya begini, Rasulullah bersabda begini, ayyuhan nas ittaqullah wajmilu fit talab fa inna naf'an lan tamut hatta tastawfi rizqaha wa in abta'a anha fattaqullah wa ajmilu fit talab khudu mahalla wa da'u ma haruma. Rawahu Ibnu Majah. Wahai manusia, kata Rasulullah, bertakwalah kepada Allah dan sederhanalah dalam mencari nafkah, karena sesungguhnya seseorang tidak akan mati hingga sempurna rezekinya. Meskipun rezeki itu bergerak lamban, maka bertakwalah kepada Allah dan sederhanalah dalam mencari nafkah. Ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram. Jadi Rasulullah dalam konsep rezeki ini sudah ada semuanya takarannya. Jadi di alam rahim sudah oh ini loh sampai segini. Jadi kalau sudah rezekinya sudah habis itu nanti waktunya sudah habis, ya sudah mati ya. Jadi takarannya kita selama hidup di dunia ini masing-masing beda-beda. Ini kalau sudah menghabiskan uang misalnya sampai 1 M, mati nanti setelah itu rezekinya sudah ada ya. Jadi tidak perlu untuk kemudian menjadi orang serakah, menjadi orang yang tamak. Kadang-kadang kan ada orang yang seperti itu. Makanya kalau sudah kira-kira Arya beremah tak ada penghasilan sekali tak ada lah. Nah, itu berarti sudah hampir ya. Jadi pensiunan itu kenapa kemudian cepat setelah itu? Karena memang sudah waktunya gitu kan. Arya parah lah tak ada boleh. Jadi kalau berusaha terus mencari silakan, karena sudah ada kadar rezeki itu. Nah, ada juga yang kemudian diingatkan oleh Rasulullah SAW bahwa rezeki itu akan mengejar manusia seperti maut yang mengejarnya. Rasulullah SAW bersabda, inna rizqa la yatlubul abda kama yatlubu ajaluhu. Sesungguhnya rezeki itu akan mengejar seorang hamba seperti ajal mengejarnya. Jadi kalau memang sudah rezekinya akan diberi berapapun, dia kerjanya santai-santai, tapi lah benyakan arwah saya apuk begitu oleh sekor. Jadi itu sudah ada kadarnya gitu ya. Jadi tidak usah dibuat susah katanya orang alim itu. Nah, orang yang beriman kepada takdir Allah ini, yang sudah di alam rahim rezekinya sudah tercatat, sudah ditakar oleh Allah, dia tidak akan kemudian gelisah tentang takdirnya, tentang masalah rezeki ini sudah ada kok. Jadi dia tidak akan mati sebelum semuanya kemudian terpenuhi rezekinya pada dia ya. Jadi kalau dia kemudian santai-santai saja, kerjanya sederhana, ya tetap aja nemu gitu kan, bodoh rezeki itu, karena memang sudah takarannya itu. Terbalik dengan orang yang seapuk-puk itu, tamak, pakun seperti itu, sudah takarannya seperti itu. Nah, ini juga iman kepada takdir tentang ini supaya kita tidak menjadi orang yang dengki, tidak menjadi orang yang hasad. Mak nyaman roh, engkau mata anu, itu bahaya, itu bahaya. Makanya di dalam hadis itu dikatakan jauhi masalah kedengkian itu. Nah, yang berikutnya di alam rahim itu sudah ditentukan ajalnya ya.
Jadi umur kita. Walikullin ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Quran surat Al-A'raf 34. Dan setiap umat itu mempunyai ajal, batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta untuk diakhirkan atau ditunda atau kemudian mempercepat sesaat pun. Jadi sudah ada batasnya. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Itu dalam Quran surat Ali Imran 145. Jadi banyak cerita-cerita, Masya Allah, cerita dalam masyarakat. Jadi kalau sudah Allah takdirkan dia berumur berapa, ya ada, naudzubillah, banyak cerita orang yang hamil di luar pernikahan yang sah, lalu kemudian mau diapakan saja itu, mau dibunuh, mau diaborsi, mau digugurkan, tidak berhasil itu. Ada orang yang kemudian hamil sudah dijaga-jaga, gugur. Hati-hati. Jadi ajal itu Allah sudah yang mengatur, itu sudah mau diapakan itu semuanya. Jadi kita ini sudah ada takaran waktunya. Maka ketika Ummu Habibah itu, salah seorang istri Rasulullah, mendoakan agar Rasulullah kemudian panjang umur gitu, Rasulullah SAW mengatakan, wahai istriku, umur itu sudah ditentukan, jadi alangkah baiknya kamu doakan aku agar terhindar dari siksa kubur dan siksa neraka. Karena kalau sudah umur itu sudah ditentukan oleh Allah. Makanya ada ulama yang menyatakan berdoa agar umur panjang itu makruh gitu. Makruh itu artinya tidak penting lah, itu sudah ada kok, sudah ada takarannya. Tetapi ada juga ulama yang membolehkan mendoakan umur panjang didasarkan pada riwayat Anas bin Malik, yang akhirnya didoakan oleh Rasulullah sampai akhirnya panjang umurnya, 5 generasi itu, sekitar 140 tahun. Jadi 5 generasi itu. Jadi boleh. Lalu kemudian ada ulama yang ketiga berpendapat, ada yang tidak membolehkan atau memakruhkan, ada yang membolehkan. Maka kemudian berdoa umur panjang itu boleh, dengan catatan harus ditambahi panjang umurnya itu di dalam ketaatan kepada Allah. Jadi ya Allah, panjangkan umur di dalam ketaatan, jangan sampai berhenti mantir lancenga umur, stop titik, jangan. Khawatir nanti doanya dikabulkan terus lanceng umur, sakit selama 6 tahun, sakit tak mati-mati itu 7 tahun lanceng umur. Jadi umur yang produktif itu, maka Rasulullah sendiri menyatakan doa setelah selesai sholat itu berdoa agar tidak berada di ardalil umur, jadi tidak berada di umur yang tidak produktif. Jadi Rasulullah kira-kira kalau mau jadi beban, wafatkan saja kalau kira-kira kemudian akan jadi beban. Jadi artinya produktif itu ketika sudah umurnya sudah tua, sepuh, jangan kemudian diam, memang harus ada gerak, cuma geraknya tidak sepadat yang waktu masih muda. Nah, kita sudah mengetahui bahwa ini sering saya sampaikan, WHO itu merilis bahwa umur manusia modern sekarang ini rata-rata kemungkinan hidupnya, kalau laki-laki bapak-bapak itu 69 tahun, ya, sedangkan ibu-ibu perempuan itu paling banter 74 tahun ya. Yang ngira-ngira lah nanti dihitung-hitung ya, parah lego. Jadi tapi ini sudah ajal, sudah ditentukan di alam rahim itu, jadi ditulis rezekinya, ajalnya oleh Allah, hanya untuk sebagai pembanding saja. Oh, kok oleh bonus lah, kok oleh bonus sebagainya. Dan yang ketiga adalah amal ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mencatatkan amal-amal setiap makhluknya ya, baik dan buruknya. Nah, tetapi diingat di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan falinafsi wa man asa'a fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid." Jadi siapa yang berbuat baik maka akan kembali kepada dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat maka akan kembali kepada
dirinya sendiri, dia yang akan menanggung. Tetapi ingat, wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Allah itu tidak zalim kepada hamba-hambanya. Jadi berdasarkan catatan ini, takdir Allah sudah dicatat amalnya, bukan berarti kemudian Allah menjadi zalim kepada hambanya. Ini karena Allah, makanya saya begini, makanya saya jadi beramal begini, makanya saya bukan begitu. Yang harus diyakini adalah karena Allah Maha tahu, Allah Maha berkehendak, itu tahu semuanya. Tetapi yang harus kita yakini adalah setiap perbuatan baik akan kembali kepada diri kita sendiri, dan setiap perbuatan jelek, perbuatan tidak baik akan berakibat efeknya juga kepada diri kita sendiri. Dan yang terakhir itu yang di waktu ditiupkan ruh lalu kemudian dicatat, yang keempat adalah apakah hidupnya hamba ini syaqiyun, apakah dia kemudian sengsara atau sa'idun. Nah, sudah ditentukan, ini bahagia, mengalami banyak proses bahagia atau mengalami banyak proses penderitaan, kesedihan sesama dunia. Itu sudah takdir Allah, dan Allah mau tahu itu. Nah, masalahnya adalah bahwa kita ini tidak ada satupun yang tahu tentang batas rezeki kita, kapan ajal kita, lalu bagaimana konsep motivasi amal kita, dan kita tidak ada yang tahu apakah kita akan bahagia atau sengsara dalam proses menjalani kehidupan ini. Tetapi itu sudah ditiupkan oleh Allah dan kemudian dituliskan kepada manusia pada saat sudah berada di alam rahim. Saat ada seorang sahabat ketika mengetahui bahwa orang sengsara itu nanti akan masuk neraka, orang yang kemudian ditakdirkan bahagia akan masuk surga, kalau begitu ya Rasulullah, kita diam-diam saja, kita tidak usah beramal-amal banyak lah, kan sudah ditakdirkan Allah. Allah kan sudah menakdirkan begini-begini sudah. Kalau begitu sudah diam aja, tidak usah beramal. Ngapain juga beramal kalau sudah seperti itu? Maka Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat orang yang kemudian mengatakan begini, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu, amma man kana min ahli sa'adah fayuyassiru li'amali ahli sa'adah, wa amma man kana min ahli syaqa fayuyassarahu li'amali ahli syaqawah. Beramallah kalian karena semuanya telah dimudahkan oleh Allah menurut apa yang telah diciptakannya. Adapun orang yang termasuk golongan orang-orang yang akan bahagia, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan amal-amal yang menuju kebahagiaan. Tetapi kemudian orang-orang yang kemudian menjadikan dirinya sengsara karena dia akan masuk neraka, maka dia juga jalannya akan beramal dengan amalan-amalan orang yang merugi atau amalan yang tidak baik. Jadi beramallah, sudah ada di sini catatannya. Bukan berarti sudah takdir Allah itu kemudian sudah ada pada saat kita di alam rahim itu, lalu kemudian kita tidak sungguh-sungguh beramal, tidak beramal. Rasulullah justru menganjurkan beramallah, nanti akan dimudahkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Kalau kita memang menginginkan kehidupan yang bahagia, bisa masuk surga, maka lakukanlah amal-amal yang kemudian mendekatkan diri menuju surga itu. Sebaliknya, kalau kemudian kita menjadi orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik, maka itu berarti memang kitalah yang kemudian menulis catatan kita sendiri untuk menuju ketidakbahagiaan atau kesengsaraan itu. Jadi Rasulullah menganjurkan kita untuk beramal. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan ayat, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan atau kebahagiaan. Dan adapun orang yang kikir, merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kami akan mudahkan baginya jalan kesulitan dan kesengsaraan. Itu dalam Quran surat Al-Lail ayat 5-10. Itulah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kajian tentang masalah ini adalah jangan mengatakan seandainya
atau andai kata terhadap takdir atau musibah yang sudah terjadi, karena itu akan membuka peluang setan untuk kita menjadi orang yang tidak ridho, tidak lapang dengan musibah itu, lalu bisa menjadikan diri kita suudzon kepada Allah atau bahkan menambah kesedihan saat ada musibah itu. Tetapi katakanlah ketika sudah ada takdir, sudah terjadi musibah itu, katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ini sudah takdirnya Allah dan apa yang dikehendaki Allah sudah terjadi, sehingga kita menjadi orang yang baik sangka kepada Allah, kemudian terobati hati kita menjadi tenang dan berhusnudzon kepada Allah, bahwa segala sesuatu itu adalah digantungkan kepada apa yang menjadi kehendak Allah. Orang yang seperti ini maka connect dengan Allah karena dia percaya betul, punya keimanan bahwa Allah memberikan yang terbaik buat dirinya seorang hamba dan tidak akan berbuat zalim kepada hamba. Itulah makna kita beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.